Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si rame. Masih edisi rame-rame ya. Kasih episode spesial, Apa? bukan ngerumpi lah ya, Iya. ngerumpiin bakat Iya. bersama para wanita-wanita talent mapping. Sri Kandi ya. Sri Kandi talent mapping. Masih ada bersama saya dan Mas Muflih di Iya. episode kali ini. Ada Teh Dery, ada Bu Feni, ada Mbak Rati. Halo, halo, halo. Di episode kali ini kita sebenarnya pengen lanjutin obrolan nih, Iya, iya. yang sudah kita bahas panjang di episode pertama. Walaupun sebenarnya cuma satu pertanyaan, jawabannya panjang. Panjang banget ya. Ya, tapi namanya pengalaman hidup ya. Iya. Jadi kita sendiri ngerasa itu tuh apa ya, banyak pembelajarannya. Makanya kita merasa itu mungkin perlu di-sharingkan ke orang agar orang lain bisa dapat manfaat gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau kemarin adalah cerita kami, terutama teteh-teteh dan mbak bertiga ini tentang pengalamannya kenal talent mapping pertama kali. Benar. Nah, sekarang kita ingin membahas lebih dalam, terutama setelah kenal talent mapping, Ya. eh, ada memori apa, ada kenangan apa yang membuat mungkin ada yang, oh, saya tuh baru tahu ternyata saya gitu ya. Atau mungkin pengalamannya justru tuh kan, saya tuh begitu. Atau ya komentarnya ya macam-macam ya, Ya. sesuai dengan ceritanya tadi gitu. Termasuk mungkin ya setelah itu mungkin ceritanya bisa dilanjutkan. eh, ada bakat-bakat apa yang ternyata setelah terutama mungkin jadi praktisi TM atau menekuni talent mapping jadi bisa lebih teraktualisasi. Oh, ini ternyata selama ini bakat terpendamku gitu ya. Ya boleh diceritain dulu. Kita mulai mungkin dari Teh Dery dulu deh. Ya, kan Teh. Menarik. Sama siapa? Di feedback tuh yang tadi disebutin ya, balik ke dan yang kedua tuh oleh Kang Firman. Wah, saya sabar yang terakhir. Langsung ya. Jadi ini akurat. Itu waktu RPP. Enggak. Jadi waktu itu ikut TM for couple Oh, dan sepaket sama suami juga. itu lebih berbahaya. Iya, Bahaya. Biasanya lebih skakmat lagi tuh. Iya. Maksudnya karena Yang di skakmat yang mana ya? Iya, iya. Tapi itu tuh kayak keberhasilan dalam hidup saya karena ngajak suami yang awalnya nggak mau dan Ya. mungkin nggak percaya ya, Ya. dan akhirnya tuh beliau mau dan mantep gitu akhirnya ngedukung support saya sekarang. Saya Masya pengen dengar Allah. cerita feedback couple itu, tapi saya khawatir agak menegangkan. Boleh ceritain nggak ini dulu? Boleh, Kelihatannya boleh. itu pengalaman ketika dapat feedback couple tuh, boleh diceritain lebih jauh nggak sih? Jadi waktu itu tuh emang susah ya dapat jadwal Kang Firman karena mungkin Kang Firman tuh paling sibuk banget. Iya. Jadi beberapa kali reschedule nggak bisa lagi, Kang Firman yang nggak bisa lagi, terus akhirnya bisa qadarullah. Nah di situ malam-malam masih inget banget, beliau tuh yang pertama tuh lebih banyak explore saya dulu ya Iya. sebagai istri. Oh seperti ini gitu. Saya connectedness-nya nomor satu. Masih SN ya? Masih Masih. belum resign, masih Oke. masih Oke. connectedness-nya nomor satu, kemudian developer nomor dua. Jadi memang kebutuhannya itu ya teraktualisasi banyak di kantor gitu. Dan tapi seorang ibu diingatkan waktu itu sama Kang Firman tuh ya semuanya bermula dari rumah Ya. gitu. Oke. Nah itu tuh jadi kayak dikasih nasihat banget Bu Feni. Iya. Saya itu gimana suasananya tuh? Masya Allah. Jadi Saya mungkin gak semua orang kuat. Ada yang perhatikan ya? ada yang paling nggak komplit lah pokoknya. Sekali lagi Kang Firman bukan monster. Kang Firman itu justru empatinya kuat. Betul. Cuma ya harus siap menerima sarannya. Betul, Masya Allah. Nah, udah gitu, terus ya di ini juga sih suami juga bakatnya seperti ini gitu. Jadi memang banyak bakat-bakat yang selama ini saya nggak mengerti. Oh, kenapa suami itu seperti ini gitu. Nah, kebetulan beliau itu kan includernya nomor satu gitu. Nah, ada jadi yang memang iya betul kebutuhan beliau yang selama ini selalu dilakukan lah, maksudnya nagih kan. Nah, saya waktu itu kurang mengerti sebelum ikut TM itu. Nah, akhirnya Banyak komunitasnya. betul sering keluar ngumpul sama temen suami, jangan marah ya. Ini bener loh. Bilang apa Pak suami? Banyak suami yang seperti itu, saya juga include. Ya ampun, gak jauh-jauh ya. Makanya saya di sini lu.
gitu. Jadi memang awalnya ya akhirnya mengerti gitu ketika sudah kenal bakat suami, apalagi itu nomor satu kan, sering muncul nagih juga. Jadi akhirnya ya itu yang harus saya mengerti juga gitu. Ya itu seperti itulah dijembataninya. Nah, kalau misalnya memang hubungannya tadi sama resign, memang diiniin ya, diberitahu bahwa memang justru banyak yang bisa dikerjakan dari rumah seperti itu. Jadi dari bakat-bakatnya, dari developernya, dari empatinya gitu, terus dari adaptability-nya juga. Jadi gak usah khawatir gitu karena memang gampang, maksudnya tidak susah, tidak akan susah insya Allah seperti itu untuk dengan ritme atau pekerjaan yang baru sekarang seperti itu gitu. Wah, ini bakal relate banget ke para emak-emak. Betul. Betul. Benar. Ternyata yang bakat-bakat itu bisa dimanfaatkan dari rumah. Betul. Ini udah berapa lama di rumah? Maksudnya resign? Oh, resign. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, 2 tahun. 2 tahun di rumah, kata tadi disampaikan kalau ternyata akan ada banyak kafiran bilang akan ada bakat-bakat yang teraktualisasi di rumah. Betul. Apa bakat apa digunakan untuk apa di rumah? Oh gitu. Pertama developer sih ya, developer yang pakai banget. Pertama memang ngajarin anak-anak kan, saya lebih sabar gitu. Jadi lebih sabar yang selama ini tuh kayaknya ini belum bisa gitu, tapi akhirnya saya ajarin sedikit-sedikit gitu, cari referensi gimana yang pas gitu dengan mengamati bakat mereka juga. Itu sih yang paling saya kayaknya tuh bahagia banget tuh itu gitu. Jadi ketika belajar TM, bonusnya kenal diri, kenal suami pasangan juga, plus kenal anak juga, gitu. Nah itu sih, itu yang memang nggak kebeli kayaknya sama yang lain gitu, yang nggak belajar TM. Episode Positivity belum ada nih bahasan TM kapal dan keluarga. Ya, awalan ya. Yang nggak relate dengan karir, nggak relate dengan pilih jurusan di episode-episode sebelumnya, yang relate dengan kapal. Betul. Jadi Talent Mapping ini banyak yang memanfaatkan justru untuk memahami pasangan atau calon pasangan. Betul. Tapi bukan untuk jadi dukun ya. Mau cocok atau enggak? Cocok nggak cocok tapi memahami lah. Memahami kita. Betul. Komunikasinya jadi lebih lancar gitu sih Kang. Mas. Lebih yang nggak ada prasangka lagi ya, karena ngerti bakatnya. Karena ngerti dan bakat. lebih acceptance. Iya. Nah itu betul banget. Betul banget. Menarik ya. Jadi kita relate-nya dengan pengalaman Teh Dery ini nih. Iya. Jadi kepake. Selain itu juga ngajarin anak sendiri. Terus kan tadi juga ya ngajarin yang lainnya juga akhirnya jadi kebawa juga teman-temannya kan. Diajarin, diamati juga gitu. Terus kita suka diskusi juga. Oh ini teman kamu seperti ini gitu. Jadi sedikit-sedikit mengamati juga yang lain gitu. Karena penasaran juga ada mantan rekan sejawat yang curhat dan ditebakkan juga. Kebetulan ada 2 kayaknya ya. Yang berhasil resign juga. Wah. Saya baru nanya sekedar curhat. Ternyata sudah di-resign kan. Sudah di-resign kan. Maksud saya luar biasa. Alhamdulillah. Aduh banyak nanya-nanya sih. Awalnya banyak nanya-nanya gitu. Habis ini tayang pasti gitu ya. Teh Dery nanti IG-nya di mention juga lah ya. Di sini. Tunjuk diri sendiri. Spesialis lain. Karena gitu ya, pasti ceritanya Teh Dery seperti Mas Muflih juga ya. Banyak yang relate dan mungkin kalau Mas Muflih teman-teman ASN yang juga sebenarnya punya kegelisahan pengen resign, kalau Teh Dery pasti teman-teman yang juga pernah tekan kerja dan punya kegelisahan yang sama. Dan mungkin spesifik ke peran wanitanya. Peran wanitanya, iya. Mungkin nggak bisa. Karena beda loh Mas, betul Mas. Beda. Spesifik ternyata. Mikirnya nafkah. Betul. Ya, aktivitas kayak gitu. Betul. Kan beda lagi ya. Betul. Ya, siap-siap Teh Dery yang ngantri. Yang ngantri insyaallah. Tasih. Dibantu sharing. Siap. Oke, wah ini menarik ya. Selanjutnya kita ke Bu Feni. Bu Feni pertama kali dapat feedback asesmen talent mapping, kenal diri lebih dalam. Aha, momen apa tuh yang didapat ketika paham bakat-bakatnya? Kalau saya kan lebih banyak akhirnya mencoba menyelami ke dalam diri ya. Karena feedback secara individual tuh belum pernah sih. Jadi dapatnya justru dari praktisi-praktisi lain gitu kan. Beneran belum pernah ya? Iya, saya juga pernah sih sempat minta sama Kang Firman. Oke, kita jadwalkan. Iya, kita request mau sama siapa?
Enggak, saya pernah dapat dari Kang Firman tapi kayaknya belum sampai tuntas gitu. 40 menit gitu ya. Waktu ikut Reset Time Basic saya bilang saya belum pernah tuh di feedback individual gitu. Dan itu kan ya itu Kang Firman kan biasa ya di sela-sela. Iya. Ya, waktu itu masih belum masih yang di talent mapping yang pertama. Sempat yang saya ngerasa, kok saya dibilang komennya lemah gitu ya. Tapi kok saya ngerasa orang-orang bilang saya itu tegas. Ya maksudnya selalu sesuatu harus jelas gitu. Terus waktu itu sempat karena di headman-nya banyak yang nggak ada, terus Kang Firman suka nggak ini? Sebenarnya saya nggak suka jadi kepala sekolah. Betul, saya nggak suka. Karena menurut saya kepala sekolah itu banyak kerjaan yang tidak relate dengan dunia pendidikan. Strategiknya ya gitu ya. Orang itu kebanyakan menurut saya. Sedangkan saya communication-nya kurang kan. Empati nggak ada juga. Jadi kalau harus dengerin curhat orang yang bukan kaitan sama pendidikan, lebih ke dunia mereka, keluarga, segala macam itu saya ngerasa nggak penting. Emang developernya ya itu kecuali emang dia butuh untuk di develop gitu. Nah baru tuh saya bisa gitu ya. Yang pertama kan dulu tuh connectedness waktu pertama kali dapet TM yang pertama tuh connectedness nomor 1, nomor 2 analytical, nomor 3 itu developer. Bener ya? Iya betul. Saya pas yang connected apa sih di connectedness kaitannya apa gitu kan. Terus setelah itu kan sempat jeda ya dari 2015 sampai ke pandemi kan jedanya cukup lama. Baru tuh mulai memahami, oh ternyata karena connected everything happens for a reason. Saya mulai mengaitkan, oh ya kalau saya misalnya terima peristiwa ini, pasti memang saya akan mencari hikmahnya di belakangnya. Oh terus saya baru terima tuh, oh connectedness begini. Dari analytical, oh ternyata saya itu senang banget mengamati sesuatu untuk saya analisa, baik itu dari anak-anak. Waktu itu kan lebih banyak di sekolah formal ya. Saya mengamati anak-anak, kemudian saya mulai mencari gimana caranya supaya ketika diamati datanya itu bisa kelihatan. Akhirnya saya mencari tuh tools karena saya juga disiplin lemah kan, administrasi lemah. Jadi saya nyari tools yang lain yang bisa. Untuk yang striving yang misalnya ngetik itu saya cukup kuat karena kan waktu di engineering saya cukup kuat untuk input data kan. Ya, jadi saya input datanya tuh, data anak-anak. Data mentah saya input ke komputer. Nah, itu baru tuh di akhir ketika rapotan, jadi saya punya banyak data tentang anak-anak kan. Nah, itu yang saya bikin cerita di rapotnya. Jadi tentang perkembangannya, di mana dia kuatnya, seperti apa, itu yang saya buat cerita. Jadi bakat-bakat itu tuh bekerja banget ya di tugas-tugas itu gitu ya. Termanfaatkan. Manfaat analytical, developer, belief, karena saya kalau ngelihat anak-anak yang lemah, justru saya kepikiran, ini anak sebenarnya punya kemampuan di mana sih, punya potensi di mana, dan saya akan ngulik tuh mulai dari inputnya, mencari apalagi yang bisa gitu, sampai akhirnya ketemu. Ada beberapa anak yang susah ya, sampai akhirnya ketemunya cuma di ujung misalnya, di salah satu topik di matematika misalnya, dia tuh jago banget untuk bikin pencerminan, mau cerminnya sumbunya miring kayak apa, terus dibikin segala macam, dia bisa tuh, nggak semua orang bisa. Dan ini anak yang biasanya ketika di kelas itu selalu rata-rata, nggak pernah. Tapi begitu yang di situ, dia justru paling jago. Dan itu yang saya kasih kesempatan dia, kamu ajarin teman-teman yang paling pintar, karena dia nggak bisa. Justru nggak bisa. Jadi dia punya kebanggaan sendiri bisa mengajarkan temennya. Tuh, itu yang satu. Terus ada lagi yang misalnya dia di kelas itu biasa aja gitu kan. Saya kan megangnya matematika sama IPA. Otomatis kan nggak semua mapel kan yang saya pegang. Saya penasaran ketika di dua ini enggak, maka saya akan tanya ke guru-guru lain. Ini anak bagus nggak di sini? Bagus nggak di sini? Itu dulu yang saya. Ketika udah baru tuh kalau nggak ada lagi semuanya baru tuh saya cari ngulik-ngulik. Jadi waktu kepala sekolah? Guru. Jadi ketika saya niat ya. Kita data ke guru lain. Oh, itu selalu saya. Jadi kalau misalnya di yang pertama, yang kedua juga sih kayaknya saya tuh menganggap sebagai guru kelas itu adalah manajer. Manajer di kelas, sehingga saya akan mencoba mengkoordinasikan baik dari orang tua, guru, bidang studi sama anak-anak. Jadi tujuannya itu kecapai gitu. Yang pertama ketika di awal kelas, di awal tahun ajaran, kelas itu kan selalu punya nama nih, kalau di sekolah swasta kan ada nama. Nah itu pasti saya bikin jadi tujuan kelas. Tujuan kelas ini, misalnya contoh nih, waktu itu kelasnya Anur Cahaya. Berarti saya bilang karena anak kalian tuh semua cahaya. Kamu harus memunculkan cahaya dirimu, potensinya. Dan tugas itu semangat. Ini campuran. Kayaknya saya baru mendengar guru yang kayak Bu Penny
Oh, maksudnya sampai dedicated banget. Dan itu dibahas semua gitu sampai ketemu gitu kan udah dapet. Campuran analytical sama connectedness-nya nyambung. Itu dia tuh. Itu sih saya lagi mikir kenapa saya selalu dapat kelas yang seperti itu. Pernah dapat Raudo taman yang Raudah. Raudah itu kan taman bunga kan. Jadi saya bikin dekorasi di kelas itu bunga-bunga sama. Kamu akan menjadi bunga yang nggak akan akan. Kalau kata guru kayak Bu Feni itu, ya kayak kita doakan semoga guru-guru muda kita yang ya jangan jadi guru cuma karena ya jangan diterusin. Nah ketika saya jadi ya kita doakan makanya ya kayak perannya aktualisasikan bakatnya. Masya Allah. Dan ketika saya jadi koordinator kurikulum juga nggak hanya sekadar kurikulum, sebenarnya lebih banyak ngelihat guru-gurunya gitu. Saya mempush guru-guru gini, kalau cuma menjelaskan di kelas apa bedanya dengan YouTube? Apa bedanya dengan dalam YouTube? banget ya. Tersebar di dalam sana gitu. Jadi makanya kenapa harus di kelas ada aktivitas karena itu nggak tergantikan. Iya. Nggak tergantung. Bisa dicoba sama nggak bisa dilakukan oleh video, nggak bisa dilakukan oleh nggak bisa. Dan harus ada interaksi di dalam jadi kelompok, dimodifikasi segala macam itu tuh harus jadi bisa berdua, bisa berempat, bisa banyak kelas. Nah itu harus itu aktif. Ini bisa relate banget tuh buat teman-teman guru yang kalau teman-teman sadar dengan bakat bisa mengoptimalkan bakat-bakat itu untuk jadi guru unik sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Betul. Ya. Dan mungkin gayanya nggak harus sama semua. Yang penting tujuan akhirnya betul. Gitu. Ya buat yang guru-guru yang disiplinnya lemah jangan takut, banyak tools sebenarnya bisa dipakai. Banyak tools yang bisa dipakai dan kalau saya sih awalnya cuma bikin rancangan tuh sederhana aja. Kalau kaitannya sama RPP yang segala macam itu banyak sebenarnya di dunia maya. Out gitu kan. Kalau sekadar untuk formalitas semua. Pakai aja dulu itu. Tapi pas di tengahnya kan kita bikin sendiri kan. Aplikasi ya. Dan yang paling bersyukur tuh anak muridnya. Banget ya. Beruntung ketemu guru. Betul. Gak semua sih. Saya pernah tuh 1 tahun ada anak yang saya tahu ini anak kayaknya butuh banget untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi dia menolak karena pernah ada trauma. Akhir tahun ajaran saya bilang, Ibu sebenarnya punya PR dengan kamu karena kamu masih belum mampu mengeluarkan kepercayaan diri tampil di depan padahal punya kemampuan. Menarik. Dan kan saya resign waktu itu dari sekolah itu kan kelas 6 dia lulus, saya bilang karena masih punya teman ini kan lulus terus dibilang anak ini tampil, aku mau datang. Karena bisa berani tampil itu udah luar biasa. Jadi saya ngasih selamat di situ. Padahal udah resign ya. Masih kepikiran. Emang belief gak? Gak bohong. Ada kepikiran sesuatu. Enggak, seperti gini, saya tadi agak kepantik dikit ini. Jadi balik lagi saya tadi jangan apa-apa. Emang developer tuh sekuat itu emang. Jadi saya rasain ya. Benar. Semua anak buah saya tuh kayak saya kasih rapot loh. Saya enggak. Jadi setiap bulan tuh saya coaching mereka. Luar biasa. Setiap bulan. Sebenarnya jadi tugas tambahan ya kan? Yang lain aja udah banyak gitu. Panggilan gitu. Jadi kamu ada rencana sekolah lagi enggak? Gitu. Waduh, apa kendala kamu? Gitu. Apa yang sampai ngorbanin esainya? Ayo bikin. Bikin maksudnya seperti ini dari orang HR ya, nyuruh manajer one on one susah. Alasannya sibuk lah ini dengan kesadaran developer kan berdua itu memang. Tadi yang juga menarik dari Bu Feni, ternyata kita tahu misalnya keterbatasan kita apa, jadi bisa disiasati ya. Iya, benar. Kita harus khawatir gitu. Betul. Benar. Itu unik. Betul. Kenapa? Ada iklan. Iya. Boleh. Gak apa-apa ya intermezzo. Nah berikutnya kalau setelah Bu Feni ada Mbak Rati. Kalau Mbak Rati karena memang sudah berkecimpung di dunia psikologi kan pasti ketemu banyak tools dan pasti sudah pernah nyoba dan tahu profil saya ini, profil saya itu. Ini nggak menjebak. Bahaya kan ini. Jibil tersendiri ya. Tapi lebih ke apa yang beda dari talent mapping sampai berarti ngerasa
ya mau saya tekunin talent mapping nih. Iya. Kita nggak pengen ngejelekin atau negatif yang lain, tapi lebih di talent mappingnya tuh apa sih yang berarti dapetin sehingga kok tertarik mendalaminya talent mapping gitu. Iya. Sekali lagi kan kalau orang psikologi itu selalu bilang psikologi itu untuk Anda kan, maksudnya untuk diri sendiri. Iya. Jalan ya. Rawat jalan. Iya sampai rawat jalan. Istilah psikologi kayak gitu. Dan itu emang benar gitu. Jadi setiap mata kuliah gitu, setiap ilmu yang didapetin dari kuliah itu langsung direfleksikan ke dalam diri gitu ya. Tapi udah melakukan itu. Kan tadi kan saya udah bilangnya di episode sebelumnya, kalau suka banget nyobain segala macam assessment, segala macam apapun yang bisa mendeskripsikan diri. Tapi untuk saat ini, menurut saya sendiri, talent mapping yang paling bagus mendeskripsikan diri, karena itu membuat saya mengenal diri, sekaligus tahu mau kemana membawa diri, gitu. Keren. Jadi kalau misalnya ngeliat CV sebelum tahun 2018 tuh sepi. Karena bingung yang diceritain jadi gini, nyobain tuh macam-macam gitu, nggak ada yang spesifik, jadi kayak mediocre aja lah gitu, kayak ini apa sih gitu ya sebenarnya. Punya kekuatan, keinginan kuat, punya kemauan kuat, punya belajar tentang psikologi, tentang manusia, gitu, memahami manusia itu bisa banget gitu. Tapi itu nggak membuat aku mengenal diri gitu. Setelah 2018 kan sakit ya, lagi sakit. Nah ini makanya talent mapping itu, kalau tadi Mbak Dery lebih ke keluarga dan pasangan, kalau aku lebih ke diri. Jadi tumbuh ke dalam. Ternyata nemu istilahnya itu ya, rooted. Jadi menguatkan ke dalam, aku bertumbuh ke dalam gitu. Ya karena belief juga kan, bawaannya kan gimana kita mau men-serve orang aja, melayani orang. Akhirnya diriku juga lupa dilayani. Klien paling ini ya, lupa dilayani. Nah, akhirnya itu, dan akhirnya alhamdulillah tadinya nyeri selama 5 tahun ya, aku minum obat penahan nyeri. Ya Allah. Karena punya penyakit gitu ya. Itu karena bisa tahu tujuan hidup. Akhirnya karena kenal diri, bisa punya tujuan hidup, bisa mengarahkan diri, dan sekarang udah bebas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini agak-agak dalam. Ada. Karena topik itu lagi relevan banget ya. Iya, benar. Generasi muda, generasi Z, gitu ya. Kalau ada satu pengalaman yang paling diingat banget, lagi nyeri banget, lagi gak kepikiran bunuh diri sebenarnya, tapi kayak udah dunia tuh gelap gitu ya. Aku ambil hasil talent mappingku. Aku tuh berharga ya. Dan akhirnya waktu itu ikut nulis buku antologi kamu itu berharga gitu. 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 Teman-teman ini menarik ya. Ya karena dunianya Mbak Ratih di psikologi. Iya benar. Banyak klien. Iya benar. Mungkin punya masalah-masalah terkait kepercayaan. Iya benar. Merasa hidupnya nggak berharga. Self awareness, self acceptance. Dan ternyata itu dirasakan juga sendiri. Banget. Psikolog. Sangat. Karena orang akan selalu diuji dengan apa yang dia concern, gitu kan. Emang diuji banget di situ, gitu. CV kayak KRL ke Jakarta Bogor loh. Panjang ya? Yang panjang dan padat. Anehnya yang penuh bukan ininya, tapi portofolio. Portofolionya yang penuh gitu ya, bukan kerjanya apa gitu, enggak gitu. Dan buat aku tuh lebih seneng lihat portofolio. Aku udah ngelakuin ini semua lah. Itu berkaca dari si SCM tadi gitu. Itu yang membuat TM itu buat aku sangat spesial itu tadi itu. Karena langsung jadi dicoba. Dicoba satu-satu. PSP-nya dicoba. PSP-nya dicoba. Merah dan kuning dicoba. Sedang kelas ya. Buat masih manis ya. Nanti ini deh ya. Teman-teman yang belum sementara mapping, menariknya talent mapping yang tadi diceritain Mbak Ratih, itu tuh nggak sekedar bicara deskripsi bakat atau sifat-sifat kepribadian kita yang kuat apa, tapi dari kombinasi bakat kita bisa membantu memprediksi tadi kita tuh potensi kuatnya di mana untuk dikembangkan, benar, untuk jadi fokus kita ke depan. Tapi saya tadi tertarik banget ketika Mbak Ratih bilang jadi ngerasa nemuin keberhargaan diri. Iya, benar. Bahwa saya itu berbakat, saya itu punya potensi, hidup saya itu berharga, punya tujuan. Karena saya nggak tahu ya, kepikiran aja
banyak orang yang sekarang begitu mudahnya mau ngambil keputusan bunuh diri, ngambil keputusan menyerah, putus asa. Saya ngerasa memang assessment talent mapping tuh mungkin bisa bantu menyadarkan mereka ya. Iya, bener banget karena gini ya, si talent map kan kalau mungkin Kang Firman atau Abah bilang bakat itu netral kan. Iya. Kalau buat saya positif. Oke. Gitu. Menyadari itu saja membuat positifnya tumbuh gitu. Karena mungkin bakat positivity-nya tuh rendah ya. Jadi bukan tipe orang yang optimisnya tuh memang maju duluan gitu. Alami gitu ya. Alami gitu. Gitu. Jadi itu buat ini sudah kalimatnya positif kan. Iya. Kamu tuh begini, kamu bagus di sini. Benar sih. Anda itu kan misalnya kayak believe punya ketulusan hati. Iya. Dengarnya aja udah ngerasa bagian gitu ya. Ini keren banget ya. gitu. Makanya tadi kalau merinding dengar cerita Ibu Feni karena kalau nama kelas jadi identitas gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini tuh jadi relevan banget sekarang karena kan kita tahu yang mudah ngambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri itu kan bukan yang dewasa aja tapi sampai ke remaja. Iya, benar. Saya tuh jadi kepikiran kita tuh kan memang bahkan mungkin sampai sekarang sebagian besar iklim pendidikan gitu kan kompetisi ya. Betul. Di mana kita tuh di ranking dan dibandingkan. Iya, betul. Nah, jadi saya ngerasa kayaknya ya nggak cuma buat mereka yang dewasa, buat para remaja yang sedang atau pelajar yang sedang di pendidikan pun kan kadang gitu ya. Mungkin orang tuanya, mungkin siswanya sendiri yang ngerasa aku mah nggak berbakat. Iya, benar. Teman aku yang itu tuh dia yang berbakat karena mungkin ya definisi bakatnya juga terbatas. Iya, benar. Betul. Bakatnya. Makanya aku selalu nambah kaitannya sama penilaian kan akan misalnya udah ada skor dan ranking. Nggak kegali. Dia memang nggak suka di segala macam mata pelajaran, nggak pernah maksimal di sana. Padahal dia maksimalnya di luar itu dan itu nggak ada di sekolah kan? Nggak hargailah gitu ya. Nggak ada salah. Nggak ada sesi penghargaan terkait dirinya gitu ya. Nggak ada di sekolahnya. Misalnya kayak high school video mungkin dia belum tentu ada kan? Padahal dia jago misalnya gitu kan? Dan itu kan belum tentu ada dan nggak ada. Gitu. Nah ketika itu nggak ada kan guru hanya melihat dari nilai-nilai saja. Iya, betul. Padahal kalau misalnya kita mengambil aktivitasnya, itu bisa loh. Salah satu, misalnya kayak saya waktu bahasa ada sesi cerita legenda misalnya, cerita rakyat. Diangkat jadi drama. Itu kan bisa anak-anak mulai dari bikin skripnya, ceritanya, bikin kemudian propertinya dari barang-barang bekas gitu kan. Ada yang mendirect teman-temannya gitu ya. Messenger pakai ya. Walaupun nanti video sederhana gitu kan, mereka bisa pakai gitu kan untuk membuat video sementara project gitu. Base lah gitu ya. Project base bener. Banyak. Ini para guru nggak ada alasan ya. Sayang gitu. Anak-anak kita ini semuanya punya potensi dan bakat biasa. Bener. Pertanyaannya apakah kita mau menyediakan ruang kesempatan mereka buat menggali dan mengembangkan bakat dan potensi itu ya. Betul. Apalagi sekarang sebenarnya di kurikulum Merdeka itu difasilitasi di P5 harusnya. P5 profil pemuda Pancasila gitu ya. Pancasila nggak sih? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi zaman kita bukan sih. Project P5 gitu. Isinya project sebenarnya. Cuma masalahnya apakah semua guru bisa masuk fasilitasi kan sekarang masih yang top down. Harusnya dari siswa ke atas kan. Siswa minatnya apa, senangnya apa. Benar. Tema boleh dikasih, temanya apa gitu ya, tapi anak-anak yang digali gitu. Bikin project apa sih? Sederhana apapun sebenarnya harusnya difasilitasi aja, nggak usah mikir harus keren. Iya, benar harus bagus gitu ya. Saya tuh kadang ya nggak tahu ya, mungkin karena dorongan bakat kan saya orangnya pede-pede aja ya. Iya. Jadi bakat signifikan, positivity. Tapi kan ada orang-orang yang secara alami ya gitu ya. Melankolis. Ya mungkin agak pesimis. Melankolis lebih tepatnya gitu ya. Terus merasa saya emang nggak sebagus orang lain. Iya, benar. Karena bisa jadi dia maximizer kan? Iya, saya buktinya. Tapi di titik itu misalkan kalau pendidikan tuh masih bersandar pada penilaian, saya tuh di titik di mana saya
waktu tingkat akhir SMA itu semacam kayak punya pikiran kayaknya saya tidak punya masa depan deh. Padahal itu saya waktu itu adalah jurnalis di sekolah, editor konten editor majalah sekolah, wakil ketua OSIS, ketua mentereng banget. Mentereng banget. Tapi itu kan nggak ada rapor. Mana ada cuannya sih. Oh, alah. Iya benar. Nah, bahasa saya cuan, tapi itu nggak diarahkan menjadi karir. Betul. Karir itu hanya dokter, insinyur, tentara, polisi, pengacara bisa. Polisi. Jangan tegas disebut. Nah, tapi sih ini juga mungkin ya buat kami pribadi para orang tua dan mungkin teman-teman yang juga saat ini sudah jadi orang tua, termasuk guru-guru, ya sadari potensi anak-anak ini nanti luas dan kesempatan karir untuk mengaktualiskan bakat itu juga banyak gitu ya. Betul, banyak. Contohnya anak saya yang pertama lah ya. Dari arsitektur, kemudian ada arsitektur interior, dan sekarang dia fokus ke spesialis kan, lighting designer. Mana kebayang? Lighting designer. Benar-benar fokusnya ke pencahayaan. Dan itu baru sedikit sekali di Indonesia kan. Dan dia menikmati banget gitu. Menarik. Karena memang manusia itu cukup satu. Kalau misalnya dia selesai dengan identitasnya, selesai. Sebenarnya dia udah bisa, ya ibarat kata udah sukses kalau menurut saya. Produktif. Udah bisa. Gitu. Jadi bisa mengarahkan dirinya, bisa tahu dia mesti ketemu siapa, mesti baca buku apa, mesti belajar apa gitu. Hidupnya jadi jelas gitu. Jadi itu kan paling penting sebenarnya kan gitu dalam kehidupan kita gitu. Dan senang ngelihatnya gitu. Jadi ngeliat dia, oh dari kuliah begitu terus sampai kerja begitu tuh kayak seneng. Saya dulu enggak ya. Dan mencari dulu ya tadi ya ketika kita punya kejelasan mau mengerjakan apa, aktivitasnya apa, karirnya apa, dan manfaatnya juga terasa gitu buat banyak orang. Ya urusan kompensasi dan finansial datang sendiri. Ya benar banget. Jadi ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat para orang tua dan mungkin kalau ada yang remaja atau mahasiswa mendengarkan ini atau fresh grade yang sedang quarter life crisis, tadi praktisi sales mapping. Terima kasih promosinya. Jualannya kasih banget. Ngomong saya tertarik dengan background tempat ini. Tadi. Oh tadi sih beda dengan episode sebelumnya. Lupa. Ya, jadi teman-teman ini juga tempatnya spesial nih dan ini masih di tempat seorang wanita yang spesial bersama suaminya yang memang sudah punya kejelasan tugas dalam hidupnya ya. Terutama di dunia seni dan kreativitas. Betul. Yaitu disebutnya Kak Ari ya. Kak Ari gitu. Bunda Ari. Kak Ari Okta. Iya. Nah, Bu Feni sebagai sahabatnya beliau boleh cerita kok ini tempatnya beda lagi nih, kita sekarang di mana nih? Ini cukup unik ya. Iya, artsy. Ini kan namanya judulnya Art Cafe, tapi sebenarnya pusat yang di sini tuh nanti akan jadi pusat inspirasi. Jadi kalau kita lihat di sini bangunannya pun menggunakan konsep mendaur ulang. Jadi lihat kayak ini misalnya pagar proyek gitu ya dipakai. Itu. Kemudian dari bekas yang dulu nih bangunannya itu nggak semuanya dihancurkan, tapi dipakai sebagian. Gitu. Terus yang di sana nanti kalau misalnya nanti lihat tuh di sebelah situ ada ruang merchandise, kemudian ada perpustakaan, lalu ada juga ruang podcast. Di atasnya kan ada ruang kelas. Jadi memang di sini sebagai pusat inspirasinya, di Palakalinya itu sebagai pusat berkaryanya. Jadi showcase-nya di sinilah gitu ya. Nanti dari sana ya. Gitu. Atau anak-anaknya sambil misalnya yang mau cari inspirasi bisa di sini sambil nge-cafe gitu kan. Makanya ada perpustakaan di sebelah juga kan. Jadi mereka bisa cari inspirasi sebelum berkarya. Karyanya kan di sana di Palakali kan. Iya. Udah jelas banget ya konsepnya ya. Jadi masih lokasinya sama ya di Jalan Palakali, Depok ya. Tinggal nyebrang aja, seberangan dengan Palakali. Jadi buat teman-teman yang apalagi tertarik dunia kreasinya yang zero waste, sadar lingkungan, ini cocok banget. Betul. Karena konsepnya daur ulang, zero waste, jadi yang peduli lingkungan dan sustainable cafe berarti ya. Sustainable cafe. Jadi semuanya konsepnya memakai
daur ulang. Oke, termasuk bangunannya. Jadi kalau mejanya juga. oh betul. Semua perlengkapan. Jadi penasaran bakat-bakatnya Hari ya. Biasa nomor 1 kan. Nomor 1. Oh iya. Ya. Bayang ya. Tulis juga. Iya ya. Di episode mendatang ya. Harus dites dulu ya. Harus dites dulu. Baik. Ini unik juga loh Bundari. Bundari belum pernah tes TM tapi dia bisa membacain TM buat siswa SMA-nya. Wah. Sudah familiar ya? Sudah. Iya. Oke. Karena beliau masuk ke jaringan sekolah JSAN. Iya. Jadi buat yang di sekolah alat juga rata-rata sudah memanfaatkan transmapping ya, untuk merancang pembelajaran untuk pendidikan di sekolahnya. Betul. Ini menarik sekali diskusi kita. Gak kerasa sudah 30 menit lebih lagi. Nah, cuma satu pertanyaan lagi. Tapi ceritanya mudah-mudahan menarik ya. Bahwa kami sendiri masing-masing punya cerita dan memahami dan mendapatkan manfaat besar dari mengenali diri di usia berapapun. Ya, betul. Nggak cuma yang buat remaja, SMP, SMA, kuliah yang baru lulus. Kami yang sudah lebih senior, bahkan Abah Rama ya, yang mengembangkan tools mapping baru lebih mengenali dirinya di umur 59 tahun. Betul. Dan menemukan profesi yang akhirnya benar-benar jadi jalur kontribusinya di usia seperti itu. Iya. Jadi tidak ada kata terlambat, betul gitu ya, untuk mengenal diri dan hidup lebih bermakna, lebih produktif dengan mapping. Betul. Sementara itu dulu. Iya. Terima kasih banget ini kakak-kakak. Terima kasih. Mas Sofi, kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.